Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzi selaku dosen pengampu pengantar teknologi informasi dan teman-teman saya yang saya cintai. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya buat di Prezi. Baik, langsung kita mulai saja. Perkenalkan, nama saya Reza Riyaldi Irawan dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membahas Python Language Programming. Apa sih itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Python juga bahasa pemrograman yang populer. Lalu kenapa sih Python itu bisa populer? Penulisan Hello Dunia dibandingkan dengan bahasa lain. Pertama, saya akan menunjukkan bahasa pemrograman C++, di mana untuk menuliskan Hello Dunia aja membutuhkan sintaks seperti ini. Banyak. Di mana kita harus menginclude in main, in args, char, const, argv, std out, Hello Dunia, stdndl, dan return 0. Buat apa return 0 itu? Lalu bahasa pemrograman kedua yaitu ada Java. Untuk menuliskan Hello Dunia di bahasa Java memerlukan sintaks seperti ini. Banyak. Dan juga di situ ada kelas main, di mana bagi seorang pemula itu udah ada kelas main aja udah bikin pusing. Lalu di bahasa pemrograman ketiga ada Python. Di Python itu untuk menuliskan Hello Dunia itu sangat-sangat mudah, semudah seperti ini. Hanya memerlukan print dan Hello Dunia. Nggak basa-basi dan nggak bertele-tele. Lalu kenapa sih harus belajar Python? Alasan kenapa kalian harus belajar Python. Yang pertama itu mudah dipelajari. Seperti perbandingan tadi, untuk penulisan Hello Dunia aja itu sangat mudah. Lalu untuk alasan kedua itu gratis. Tidak seperti bahasa pemrograman MATLAB, itu bahasa pemrograman yang berbayar. Lalu untuk ketiga itu dinamis. Dinamis ini maksudnya kita bisa menggunakan paradigma apa aja gitu, seperti fungsional, di mana kita membuat fungsi lalu kita panggil ketika kita butuhkan. Lalu ada struktur. Struktur ini adalah kode program yang dieksekusi dari atas lalu ke bawah, up to down. Lalu object oriented, di mana kita menggunakan blueprint atau menggunakan class sebagai paradigmanya. Lalu yang keempat itu multi-platform, di mana kita bisa menjadi web developer, bisa membuat mobile apps, bisa membuat desktop apps. Sangat multi talenta. Mantap. Lalu emang lagi nge-hype, lagi terkenal atau lagi ngetrend, dimana kita bisa membuat data science. Yang kedua itu ada robotics, dimana kita bisa membuat programnya itu dari bahasa Python. Yang ketiga ada machine learning, ini yang sangat-sangat nge-hype. Lalu yang keempat ada data analysis, ini temannya data science dan machine learning. Lalu ada artificial intelligence atau AI. Lalu banyak digunakan di perusahaan besar. Ngomong-ngomong perusahaan besar, untuk gaji atau bayarannya berapa sih? Mari kita lihat. Gaji programmer Python. Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama, entry level software developer. $52.491 atau setara dengan $742.472.690 per tahun. Itu setara 700 juta per tahun gitu. Lalu ada quality assurance engineer.
yaitu sebesar 61.459 dolar atau setara 800 jutaan per tahun. Mantap. Lalu yang ketiga, junior Python developer sebesar 81.000 dolaran gitu. Atau setara dengan 1 miliar. Wah, per tahun itu. Mantap. Lalu ada senior Python developer yaitu 117 dolar atau setara 1,6 miliar per tahun. Lalu yang kelima ini yang fantastis yaitu machine learning engineer. Machine learning engineer sebesar 141.000 dolar atau setara dengan hampir 2 miliar per tahun. Ini diambil dari kurs 2020. Wow. Sekarang kita masuk ke sejarah. Pada tahun 1989, Python mulai digarap oleh Guido van Rossum di Centrum Wiskunde dan Informatika atau CWI di Belanda. Awalnya, Guido van Rossum itu ditemui oleh Andrew S. Tannenbaum dari Vrije Universiteit Amsterdam. Si Andrew ini meminta bantuan kepada Guido van Rossum untuk dibuatkan bahasa pemrograman yang bisa dipadukan dengan programnya si Andrew ini, yaitu Amoeba-OS. Lalu akhirnya si Guido van Rossum ini menemukan bahasa pemrograman Python, di mana Python ini adalah penerus dari bahasa ABC. Dan akhirnya Python mampu menangani pengecualian dan berinteraksi dengan sistem operasi Amoeba. Perilisan. Akhirnya Python selesai digarap dan akhirnya dirilis pertama kali pada tahun 1991. Lalu pada tahun 2000, Python 2 dengan banyak fitur utama termasuk Cycle Detective Garbage Collector dan dukungan Unicode. Lalu pada tahun 2008, Python 3.0 revisi utama dari bahasa yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan versi sebelumnya, yaitu Python 2.0. Dan banyak kode Python 2 yang tidak berjalan tanpa modifikasi pada Python 3. Lalu yang terakhir, pada tahun 2020, Python 3.8.5 versi terbaru untuk saat ini. Lalu ke hierarki tipe data. Yang pertama itu ada non dengan kelas non-type. Lalu ada tipe data number, di mana number itu dibagi menjadi dua, di mana ada integral. Lalu di bawah integral itu ada integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Seperti ini contohnya. 10, 20, minus 5. Lalu yang kedua ada booleans, di mana booleans itu terdapat dua nilai, yaitu true dan false. Kedua ada real dengan kelas float. Seperti ini contohnya. Ya, di mana float itu ya kayak koma-komaan gitu ya. 1,2, 55,0. Lalu tipe data yang ketiga ada kompleks. Di mana kompleks ini seperti ini contohnya. Lalu ada sequence. Ada immutable. Immutable ini adalah objek yang tidak dapat dirubah setelah objek itu dibuat. Lalu ada kebalikannya, yaitu mutable. Ya. Ini adalah objek yang dapat dirubah setelah objek itu dibuat. Lalu contoh immutable ada strings. Seperti ini contohnya. Kedua ada tuples. Ya, tuples ini seperti ini contohnya. Dia menggunakan kurung bulat. Lalu yang ketiga ada bytes. Lalu untuk contoh mutable itu ada list. Seperti ini contohnya.
List ini kalau dibahas pemrograman lain itu sama dengan array, ya, dimana kita bisa memasukkan apa aja, baik itu integer, float, atau strings, atau boolean. Lalu ada byte arrays. Lalu ada tipe data set, ya, dimana ada sets seperti ini contohnya. Ya, dia juga seperti array, cuman dia menggunakan kurung kurawal. Lalu ada frozen sets, ada mapping, dimana mapping ini dictionaries dengan kelas dict. Dictionaries ini sama seperti sets, cuman ini bedanya dia ada keys, ya. Atau di bahasa pemrograman JavaScript itu ini seperti objects, yang dimana di kiri dari titik 2 ini adalah keys atau key, ya, atau kunci, kata kunci. Lalu di titik 2 di sebelah kanannya itu adalah value-nya. Lalu jika lebih dari satu itu dipisahkan dengan tanda koma. Lalu ada callable. Di dalam callable itu ada functions, methods, dan class. Di mana functions itu contohnya seperti ini. Jadi ini program belum dieksekusi sebelum dipanggil. Seperti itu. Lalu ada modules. Lalu sintak dan semantik. Python dimaksudkan sebagai bahasa yang mudah dibaca. Penformatannya tidak berantakan secara visual dan seringkali menggunakan kata kunci bahasa Inggris, di mana bahasa lain menggunakan tanda baca. Tidak seperti bahasa lain, ia tidak menggunakan tanda kurung kurawal untuk membatasi blok, dan pernyataan titik koma setelahnya itu bersifat opsional. Jika di bahasa C++, PHP, Java itu wajib menggunakan titik koma atau semikolon. Di Python ini opsional, ya, nggak wajib gitu. Lalu kita masuk ke pembahasan indentasi. Python menggunakan indentasi spasi daripada tanda kurung kurawal atau kata kunci untuk membatasi blok. Peningkatan indentasi muncul setelah pernyataan tertentu. Penurunan indentasi menandakan akhir dari blok saat ini. Dengan demikian, struktur visual program secara akurat mewakili struktur semantik program. Contoh seperti ini. Di sini ada penjelasan peningkatan indentasi muncul setelah pernyataan tertentu. Kita membuat pernyataan di sini lalu diberi titik 2, ya. Baru pernyataan. Di sini juga ada pernyataan lagi di dalam pernyataan, yaitu continue. Di sini ada indentasi lagi. Jika indentasinya selesai, penurunan indentasi menandakan akhir dari blok saat ini. Ya, di mana di sini ada indentasi, lalu indentasinya itu turun. Ya, ini menandakan akhir dari si pernyataan tersebut. Dibandingkan dengan bahasa pemrograman PHP, di sini ada pernyataan, lalu dimulai dengan kurung kurawal buka, lalu isinya, lalu ditutup lagi. Di sini juga ada pernyataan lagi, dibuka, ini pernyataan, dan ditutup lagi. Sama seperti ini, ya. Ini menunjukkan akhir dan ini menunjukkan akhir juga. Seperti itu. Maka hasilnya akan seperti ini. Sama. Lalu untuk metode atau function adalah sebuah kumpulan kode program yang digunakan untuk melakukan suatu perintah. Dan bedanya dengan baris kode program biasa adalah kita dapat melakukan hal yang sama cukup dengan memanggil metodenya saja, tanpa harus menuliskan kode program yang ingin kita ulang. Sehingga hal tersebut tentu akan memudahkan kita dalam proses atau kegiatan programming kita nantinya. Di sini ada contoh, ya, kita membuat function atau fungsi. Ini program belum dieksekusi. Dieksekusi ketika kita panggil, ya. Kita bisa menambahkan lagi, ya, dimana functionnya itu nama, ya, lalu parameternya, ya, parameter x. Di sini saya misalkan nulis king, maka outputnya akan selamat datang Reza dan selamat datang king, seperti itu. Lalu untuk penulisan, Python menggunakan duck typing dan memiliki objek yang diketik, tetapi nama variabel yang tidak diketik.
Berikut contoh perbandingan penulisan variabel Python dan bahasa lainnya. Pertama, ada PHP. Untuk mendeklarasikan variabel, bahasa PHP itu menggunakan dolar di depan variabelnya. Lalu di bahasa pemrograman JavaScript, di mana dia harus menuliskan var untuk mendeklarasikan variabel. Sedikit bocoran, di JavaScript itu nggak cuma var ya, ada let dan const. Ya, dimana fungsinya pun berbeda-beda. Lalu di bahasa pemrograman Python itu nggak pakai begini-beginian. Cukup tulis aja gitu variabelnya. Ya, diartikan seperti ini. Jika sama dengannya 1, maka di sebelah kiri adalah itu variabelnya ya, atau deklarasi variabelnya. Di sebelah kanannya itu adalah value dari variabel tersebut. Seperti itu. Apa sih yang dibutuhkan untuk menjalankan Python? Yang pertama itu yang pasti adalah Pythonnya itu sendiri. Lalu di Python ini nggak bisa jalan begitu aja gitu, harus ditambahkan dengan beberapa software lagi seperti IDE atau Integrated Development Environment, di mana ada PyCharm dan Anaconda. Lalu yang kedua itu Interactive Python Shell, di mana ada IDLE Python. Lalu yang ketiga itu ada text editor, di mana ada VS Code, Sublime Text, dan Atom, dan masih banyak lainnya. Lalu tenang aja, Python ini bisa berjalan di semua operasi sistem. Bisa jalan di Windows, macOS, ataupun Linux. Lalu untuk pertanyaan, siapa yang membuat bahasa pemrograman Python? Jelas, pembuat bahasa pemrograman Python adalah Guido van Rossum. Lalu di operasi sistem mana Python bisa diinstal? Ya, seperti tadi yang saya bilang, Python bisa diinstal di semua operasi sistem, baik Windows, macOS, ataupun Linux. Lalu pertanyaan ketiga, dengan bahasa pemrograman Python, kita bisa membuat program apa saja? Jelas, kita bisa membuat web apps, desktop apps, mobile apps. Dan yang lagi nge-hype saat ini, kita bisa membuat program robotics, data science, machine learning, data analysis, dan AI. Demikian pembahasan saya tentang Python Language Programming. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.